Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta yang telah mengutus para nabi dan mewahyukan kitab suci yang kemudian menjadi pedoman hidup orang-orang yang senantiasa mencari keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengajak para sahabat sekalian, sahabat Zulkifli Mabas dimanapun sahabat berada, untuk senantiasa bersalawat, ya, memuji Rasulullah Muhammad SAW dengan pujian-pujian yang mulia. Berkat beliau, sehingga kita selaku umat yang menyadari dari mana kita berasal, untuk apa kita ada, dan akan kemana kita bisa memperoleh jalan yang lurus dengan cara menerima kebenaran Islam selaku agama yang mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini saya menyempatkan waktu untuk mengulas tentang siapa nabi palsu yang selama ini menjadi alat iblis untuk mengajak manusia untuk kufur, kafir, musyrik, dan juga meninggalkan syariat-syariat agama yang sudah menjadi wahyu Allah, baik yang diwahyukan pada nabi-nabi sebelumnya maupun yang telah disempurnakan di dalam ajaran Islam. Sahabat-sahabat sekalian, berbicara mengenai nabi, jadi hanya ada dua sisi agama yang memahami tentang apa itu nabi. Di luar daripada ajaran agama yang diajarkan oleh Bani Israel dan juga Bani Ismail, mereka itu tidak memahami apa itu nabi. Agama yang menjadi penumpang gelap senantiasa hanya mengambil istilah nabi itu tanpa mereka pahami apa definisi nabi. Kalau kita umat Islam itu sudah paham bahwa nabi tentu adalah orang yang menerima wahyu dari Allah. Ya, bukan yang menulis berdasarkan hasil penyelidikan. Ya, bukan atas dasar dengar peristiwa-peristiwa yang terjadi yang simpang siur di antara masyarakat setempat. Tapi sosok nabi adalah mereka yang menerima wahyu, mereka yang mendapatkan ilham dari Allah Sang Pencipta alam semesta. Sahabat-sahabat sekalian, kita perlu menyadari bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah sosok yang memang sudah dinubuatkan. Mau seperti apapun penyangkalan-penyangkalan orang di luar sana terhadap beliau, kebenaran akan dirinya itu tidak pernah bisa ditepis dengan hujatan, dengan hinaan, dengan apapun. Karena Allah yang telah menentukan dirinya sebagai Rasul, sebagai khatan nabiyin, sebagai penutup para nabi. Jadi banyak di kalangan orang-orang non-muslim, ya, orang-orang yang tidak selamat, menuduh jika Rasulullah Muhammad SAW itulah yang menjadi utusan palsu. Ya. Mereka juga menuduh bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu hanya mengarang-arang daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Ya. Sekarang coba kita lihat bagaimana kemudian ketika kita mengajarkan tentang ciri-ciri nabi palsu melalui Al-Quran, maka orang ini tidak akan pernah mau menerima apapun yang dituangkan di dalam ayat suci Al-Quran tentang pengajar atau nabi-nabi palsu ini. Nah,
Untuk itulah kemudian mari coba kita mengupas nabi palsu menurut perspektif pandangan kita dan pandangan kitab suci yang teman-teman Yudaism imani sebagai firman Tuhan. Bagaimana kemudian Nabi Musa saat kitab Taurat diwahyukan itu mengajarkan banyak hal pada umat Israel. Salah satunya adalah syariat atau pedoman atau hukum-hukum kepada umatnya. Tujuannya agar umatnya tetap menyembah kepada Allah ya, dan tidak menduakan Allah dengan apapun, sekalipun dengan manusia yang berlabelkan anak Tuhan dan seterusnya. Di dalam kitab Ulangan 13 ayat 1 misalnya. Di ayat ini dimulai dengan satu perintah untuk tidak menambah ataupun tidak mengurangi dari perkataan Tuhan di dalam 5 kitab Musa. Perintah ini termasuk larangan untuk menambah sembahan-sembahan lain. Tidak boleh ada Tuhan baru. Tidak boleh ada sembahan dalam bentukan manusia. Tidak boleh ada sembahan dalam bentukan patung. Tidak boleh ada sembahan dalam wujud roh. Tidak boleh ada sembahan dalam bentuk burung dan seterusnya. Tidak boleh ada cara penyembahan dengan prosesi baru. Ya. Pengertian yang baru yang saya maksud ini adalah berbeda dari hukum Taurat. Di dalam ibadah orang-orang yang menganut kitab Taurat ini. Lalu kemudian para sahabat sekalian, dikatakan di dalam hukum 10 ya, di dalam kitab Bani Israel, di situ jelas dikatakan et kol hadafar aser anoki mitsafe etchem. Pada semua perkataan yang aku sendiri telah perintahkan pada kalian. Itu jelas penekanannya dari Allah. Ototi syamru la'asud. Untuk kalian jaga. Dan untuk kalian lakukan. Jadi ketika Allah mengatakan etkol hadafar. Ya, aku berkata pada semua perkataan aku, kata Allah. Asir aku anoki misafe etkem. Itu diperintahkan untuk kalian Bani Israel. Atau tisamru la'asud. Untuk kalian jaga dan untuk kalian lakukan. Jadi bukan ditinggalkan hukum itu. Lalu dikatakan pada ayat ini di Ulangan 13 ayat 1. Oto tisamru la'asad. Jangan kalian dikatakan untuk kalian jaga dan untuk kalian praktekkan. Lalu dikatakan lo tosef alaf. Jangan menambah. Lo, jangan. Tosef alaf, ada tambahan. Jadi itu adalah perintah. Velotikra mimenu. Dan jangan pernah kurangi darinya. Jadi Allah memerintahkan kepada Bani Israel sebuah perintah, sebuah ajaran, yang mana ajaran itu harus dijaga. Yang mana ajaran itu harus dipraktekkan, harus dilakukan. Lalu kemudian Allah mengatakan, lotosef alaf, velotikra mimenu. Dan kamu harus jangan menambah dan kamu jangan mengurangi darinya. Nah, uniknya sahabat-sahabat sekalian, penekanan penyembahan hanya kepada Allah di ayat kedua, ya, peringatan akan munculnya penyesat nabi palsu. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi ketika Allah mengatakan, lo tosef alaf, jangan menambah dari firmanku, velotigrami menu, dan jangan mengurangi dari firmanku. Ya. Etkol dafar aser anoki mitsafe etchem. Pada semua perkataan yang aku sendiri katakan, telah aku perintahkan pada kalian, kata Allah. Untuk apa? Ototi samru la'asad. Untuk kalian jaga dan untuk kalian lakukan. Tidak boleh ada penambahan dan tidak boleh ada pengurangan. Nah, di ayat keduanya, di situ dikatakan bahwa Tuhan memperingatkan, ya, Tuhan memperingatkan bahwa akan bangkit orang-orang yang mengaku nabi. Dan orang-orang yang mendapatkan pewahyuan melalui mimpi-mimpi. Atau penglihatan-penglihatan. Mereka ini akan bangkit di antara kamu, kata Allah di dalam kitab Ulangan 13 ayat 2 ini. Yaitu sesama orang Yahudi itu sendiri. Jadi bukan dari kalangan luar. Kiyakum bikirbka. Karena akan bangkitnya
atau akan bangkit dari antaramu, yaitu orang Yahudi itu sendiri. Ya, jadi bukan dari bangsa lain, tetapi dari kalangan orang-orang Yahudi. Lalu kemudian adapun nanti nabi-nabi palsu lainnya itu adalah dari kalangan oknum yang menyamar menjadi pengikut orang-orang Yahudi. Nah, bagaimana kemudian ayat ini Allah terangkan di ayat 2-nya, para sahabat sekalian. Kiyakum bebirka, karena akan bangkit dari antaramu sendiri. Coba. Berarti di antara kalangan mereka akan muncul nabi palsu. Nafi o kelem kalum, seorang nabi atau orang yang mendapatkan mimpi-mimpi. Jadi kata Allah, di kalangan orang Yahudi akan bangkit di antara mereka seorang yang mengaku mendapatkan mimpi-mimpi, mendapatkan penglihatan, mendapatkan pewahyuan, menulis sesuatu yang mereka katakan itu adalah bimbingan roh. Nah, ini yang perlu dipahami, ya. Lalu kemudian sahabat-sahabat sekalian, mereka akan memberikan tanda-tanda dahsyat seperti mukjizat-mukjizat. Nah, ini poin ketiga. Jadi yang pertama, Allah mengatakan, jangan kau menambah perkataanku, jangan kamu mengurangi perkataanku. Nah, ini adalah sinyal bahwa apa yang dituangkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 79, celakalah orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, dengan maksud mendapatkan keuntungan yang sedikit. Terjawab apa yang dikhawatirkan kemudian di dalam ayat 1, di dalam Ulangan 13 ini. Lo tasef ala velotigrami menu, jangan kau menambah, jangan kau mengurangi. Indikasi penambahan daripada kitab suci sebelum daripada Al-Quran itu sudah nyata diterangkan di dalam kitabnya Nabi Musa. Ya. Lalu kemudian yang kedua, Allah mengatakan akan muncul di tengah-tengah kalian orang yang mengaku nabi, orang yang mengaku mendapatkan mimpi-mimpi, mendapatkan penglihatan. Dan yang ketiga kata Allah, mereka itu memiliki tanda-tanda mukjizat. Finatan ailekha out of mofet. Jadi mereka itu akan memiliki tanda-tanda. Orang-orang yang mengaku sebagai nabi yang diketengarai menambah dan mengurangi firman Tuhan itu akan melakukan tanda-tanda dan mereka akan melakukan mukjizat-mukjizat. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa nabi palsu itu? Coba. Siapa dari kalangan Bani Israel yang bukan dari kalangan Bani Ismail, ya, yang adalah nabi palsu itu? Siapa di antara mereka? Di ayat 3-nya dikatakan, ufahaot umofet ased diber alaiha. Dan terjadilah tanda-tanda dan mujizat itu seperti yang mereka ucapkan. Nah, ini menarik sahabat-sahabat sekalian. Karena ternyata penekanannya nabi palsu itu berasal di tengah-tengah Bani Israel itu sendiri. Dan tanda-tanda ada pada diri mereka tentang tanda-tanda yang dibarengi dengan mukjizat. Aimor neka acarei Elohim akharim. Dengan mengatakan, ikutilah Tuhan lain. Aserlo yadatem fena afdem. Yang tidak pernah kalian kenal dan tidak pernah kalian sembah. Sahabat-sahabat sekalian. Coba kita lihat secara kerangka akal yang sehat. Siapa di tengah-tengah Bani Israel yang kemudian muncul di kalangan Bani Israel yang mengajarkan menyembah kepada sosok Tuhan baru selain daripada Tuhan yang diajarkan oleh Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Salomo, dan juga Isa atau Yesus. Siapa di antara mereka yang tiba-tiba muncul dari kalangan Bani Israel yang kemudian mengajarkan menyembah kepada sosok Tuhan berupa manusia? Tentu kita semua sudah bisa paham dari nubuatan yang diterangkan oleh Allah di dalam Ulangan 13 ayat 1 sampai 3, poinnya kita sudah bisa dapat dan bisa mengetahui siapa oknum yang dimaksud. Pertama, Allah menekankan bahwa tidak boleh merubah, menambah, dan mengurangi firman-Nya yang ada di dalam kitab Taurat. Kemudian yang kedua, dia katakan bahwa akan ada pengajar-pengajar palsu. Yang ketiga,
pengajar palsu ini berasal dari kalangan Yudaisme itu sendiri, dari kalangan Yahudi itu sendiri. Nah, kemudian pertanyaan sederhananya, ya, apakah orang-orang Yahudi pernah menyembah Yesus, anak Maria? Apakah ada ajakan dari kitab Bani Israel sebelum munculnya kitab baru buatan orang Yunani yang menggunakan bahasa Yunani yang mengajar untuk menyembah kepada sosok Tuhan bernama Yesus? Ataukah ada ajakan dari tengah-tengah Bani Israel untuk menyembah kepada Yesus? Ya. Jadi jelas, kalau kita berbicara mengenai kitabnya Bani Israel, tidak ada satu ayat pun yang akan mengindikasikan bahwa Allah yang Maha Suci, Maha Tinggi, sesuai yang ada yang tertuang di dalam Yesaya 5 ayat 16 di dalam kitabnya Bani Israel, yang kelak menjadi sosok manusia sembahan baru. Kembali kepada Ulangan 13 ayat 3, nabi palsu itu pertama berasal dari Bani Israel, kedua menambah dan mengurangi firman Tuhan, ketiga dia melakukan mukjizat-mukjizat. Dari sini sahabat-sahabat sekalian, dari dalam nubuatan kitab Bani Israel, ya, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta, lalu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa lain sampai kepada bahasa Indonesia, yang dengan PD-nya ada yang non-Israel ngaku-ngaku itu adalah kitab mereka. Nah, dalam nubuatan kitab ini, kitab perjanjian lama ini, atau kitab Bible ini, atau kitab Taurat ini, atau kitab Tanakh ini, dengan jelas mengatakan tidak boleh menjadikan adanya Tuhan-Tuhan lain. Nah, yang mengajak menyembah Tuhan yang tidak pernah mereka kenal, ya, yaitu yang mengajak menyembah kepada manusia anak Maria bernama Yesus, tentu kita sudah tahu siapa oknumnya. Dari sini kita semua pasti paham siapa nabi palsu ini. Dia berasal dari kaum Yahudi, tadinya adalah murid Gamaliel, dia adalah ahli Torah. Tentu sahabat-sahabat semua sudah pada paham. Yang dimaksud nabi palsu yang tertuang dengan jelas di dalam Ulangan 13 ayat 3 ini tidak lain dan tidak bukan adalah rasul dari agama tetangga. Baik sahabat-sahabat sekalian, di sini ada adinda saya, ada ikut nimrung, alhamdulillah beliau juga menyempatkan waktu untuk hadir bersama kita. Adinda Rifa, mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Tentu dari beliau akan memberikan informasi-informasi penting tentang materi kita, yang mana materi ini cakupannya cukup luas, ya, mengkanter tuduhan-tuduhan orang yang mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai nabi palsu, dan kemudian meluruskan siapa nabi palsu yang dimaksud dalam kitab-kitab sebelumnya yang nyata diterang di dalam kehidupan keberagamaan mereka, di mana pada kaidah-kaidah pemahaman, kemudian prosesi-prosesi penyembahan, kemudian pribadi-pribadi sembahan mereka itu sudah membuktikan dengan nyata dan tidak diragukan bahwa mereka lah penganut ajaran nabi-nabi palsu itu. Bahkan ketika Yesus mengatakan dari buahnya lah engkau bisa mengenal mereka, ya, iblislah yang menjadi bapakmu, dari buahnya kau mengenal siapa mereka. Buah daripada pengajaran nabi palsu itu melahirkan umatnya yang dengan berani, dengan pede, dengan percaya diri, mereka mengaku sebagai nabi. Ada bahkan yang mengaku sebagai dirinya adalah sebagian dari dirinya adalah Tuhan, sebagian dirinya adalah manusia. Ada dan hidup pada zaman sekarang, dan bahkan dirinya itu mengaku sebagai murtadin. Dari buahnya inilah kemudian kita bisa paham siapa sebenarnya nabi palsu yang saya sudah jelaskan tadi berdasarkan atas Ulangan 13 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian untuk sementara, kita sapa Adinda Rifa, mudah-mudahan beliau signalnya ada bagus, ya, supaya kita bisa ditemani oleh beliau pada pagi hari ini. Assalamualaikum Adinda Rifa. Assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Suara saya jelas nggak? Soalnya saya nanti tiba-tiba hilang nih, soalnya signal saya selalu bermasalah. Suaranya Nanti kalau saya manis, hilang jangan semanis bilang saya dicuri orangnya. Roh Kudus ya. Ya enggak Makasih, lah. makasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Jadi gini, menarik sebenarnya tema yang diangkat Bang Zumak pada kali ini, nabi palsu ya, karena memang terakhir banyak yang ngaku-ngaku dari pihak manapun ya. Ada beberapa oknum yang ngaku dia sudah ke surga dan ke neraka dan segala macam gitu. Tapi sebenarnya kita kembali ke ini ya, ke topik Bang Zumak, nabi palsu. Tadi kan Bang Zuma udah bilang tuh, udah sebutkan ayat-ayat di dalam kitab Ulangan tentang nabi palsu. Nah, saya hanya menambahi ya kan, sebenarnya kalau tentang nabi palsu ini atau antikristus ini sebenarnya sudah ada juga ya Bang Zuma ya, di dalam 1 Ya, Yohanes 2:18 sampai 19 gitu kan. Anakku, waktu ya. ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus gitu. Di dalam King James-nya kan perhatikan ayatnya itu seorang yang akan datang dan banyak antikristus yang telah bangkit. Nah, yang akan datang ini, satu orang yang akan datang ini pasti masanya setelah masa Yesus gitu kan. Dan anehnya Ya. muncul seseorang dengan pengajaran baru setelah Yesus naik ke langit justru Bang. Ini kan sebenarnya kalau orang yang berakal sehat tentu paham arahnya kemana gitu kan. Nah, di dalam 1 Yohanes ini yang kedua 19-nya Bang, ini ada ayatnya Bang. Mungkin Bang Zuma nanti akan menjabarkan buat kita. Saya ini sengaja ke sini biar saya ilmunya bersanad Bang sama Abang. Yohanes berapa, Dek? Yohanes berapa? Adinda Rifa? Oh, dia terbawa oleh Roh Kudus. Adinda Rifa? Adinda Rifa? Halo? Halo? Ya, ya, Halo? ya lanjut. Sa- Ya Satu lanjut. Yohanes. 1 Yohanes. 1 1 Yohanes Yohanes 2:18 sampai 19. 1 Yohanes 2 Yang 19-nya Bang. Ayat 19. 18. Oke, baik. Silakan dilanjut. Yang 19-nya ini loh Bang yang menarik Bang. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika Ya, mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal ya. itu tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, ini orang yang baru belajar membaca aja nih nggak perlu ditafsir nih Bang. Silakan Abang jelaskan Bang kepada seluruh alam Bang, karena Injil ini wajib disampaikan ke seluruh makhluk Bang, termasuk makhluk seperti saya ini. Silakan Bang. Iya, betul. Jadi sesuai apa yang saya jabarkan tadi, di dalam kitab Ulangan pun diterangkan. Ya. Di dalam kitab Ulangan pun diterangkan bahwa penyesat atau nabi palsu itu akan datang di tengah-tengah Bani Israel. Di tengah-tengah Bani Israel. Jadi kalau dia berasal dari tengah-tengah Bani Israel, berarti itu sudah jelas. Ya. Selama ini Rasulullah Muhammad SAW selalu dipertanyakan, masa ada nabi yang tidak punya mujizat, kata dia. Mereka selalu mencari, mana mujizatnya. Padahal di dalam kitab Ulangan ayat 2 diterangkan, Fitan eilekaot omofet. Artinya, mereka ini, sang nabi palsu ini, akan melakukan tanda-tanda. Mereka diikuti dengan mujizat-mujizat. Nah, mereka bangga dengan mujizat. Mereka bangga dengan mujizat itu. Padahal ternyata nabi palsu itu dibarengi dengan mujizat. Itu yang perlu dipahami. Jadi ketika dikatakan bahwa nabi palsu itu berasal dari tengah mereka, di dalam Ulangan 1 Yohanes tadi 1 Yohanes 2 ayat 18 dan ayat 19. Ya. Di situ dikatakan bahwa mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata
bahwa tidak semua mereka termasuk pada kita. Ini ucapan Yesus kepada siapa? Kepada murid-muridnya yang hidup sesama dengan Yesus. Jadi nyata apa yang diterangkan di dalam Ulangan 13 ayat 1, ayat 2, ayat 3 intinya, itu digenapi oleh pernyataan Yesus sendiri dalam 1 Yohanes 2 ayat 19. Bahwa pengajar palsu, nabi palsu, memang berasal dari antara kita, kata Yesus. Kalau Yesus sendiri dari mulutnya mengakui itu, lantas apa lagi yang diragukan? Nabi palsu itu berasal dari tengah-tengah murid Yesus. Ya, tetapi nabi-nabi palsu ini tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, di situ ada kata mereka. Berarti nabi palsu itu bukan cuma satu. Ya, berarti bukan cuma satu. Tapi kata mereka ini jamak. Banyak nabi-nabi palsu ini. Makanya ketika kita bertanya kepada teman-teman seberang, ya, apakah si penulis kitab itu adalah nabi? Dia mengatakan, bukan. Kenapa mereka tidak mengakui nabi? Karena mereka malu. Karena definisi nabi itu tidak kena kepada penulis-penulis kitab mereka. Nah, inilah yang dimaksud pemimpi palsu, pengarang-pengarang palsu, nabi-nabi palsu yang dimaksud oleh kitabnya Nabi Musa dan juga yang dimaksud oleh Yesus itu sendiri. Bahwa pengajar-pengajar palsu itu, nabi-nabi palsu itu berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Ya, itu intinya di situ. Memang mereka ini siapa? Penulis-penulis kitab. Berasal di antara kita. Tetapi mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Kalau penulis-penulis ini sungguh-sungguh berasal dari ajaran Yesus dan betul-betul taat kepada ajaran Yesus, maka tentu ajaran mereka itu akan tertulis di dalam bahasa sehari-hari Yesus, bahasa Aramaik. Itu pasti, tidak diragukan lagi. Tapi ternyata yang dinubuatkan oleh Yesus di sini, mereka-mereka ini berasal dari tengah-tengah mereka, berasal dari kalangan mereka, tapi mereka ini tidak sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus. Di dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6. Kepada murid aslinya Yesus pesan. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan engkau ke bangsa lain. Murid asli tidak akan pernah mengajarkan tentang Yesus, tentang Injil, tentang apapun yang berkaitan dengan Israel terhadap non-Israel. Karena sudah menerima pesan dari Yesus. Murid yang taat pasti dengar apa yang diajarkan oleh Yesus. Jadi yang mengajarkan kemudian tentang kekristenan, yang mengajarkan tentang apapun yang berkaitan dengan Kristen, itu bukan murid asli Yesus, tetapi merekalah yang Yesus katakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 19 ini. Mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh pada kita. Pertanyaannya, pada masa Yesus datang mengajarkan tauhid, mengajarkan la ilaha illallah, mengajarkan hanya menyembah kepada Allah dan mengajarkan dirinya adalah utusan Allah. Apakah di kalangan orang-orang yang ada pada saat itu semuanya menerima Yesus? Tentu tidak. Ada yang menerima, ya, segolongan kecil, dan lebih banyak yang menolak Yesus. Nah, yang menolak ini apakah berasal dari Yudaism, berasal dari Yahudi, berasal dari Israel? Ya. Mereka berasal dari kita, tapi tidak sungguh-sungguh termasuk dari kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap sama kita, yaitu cukup mengajarkan aku adalah utusan Tuhan dan Allah satu-satunya Allah yang benar, dan cukup mengajarkan Bani Israel untuk menyembah kepada Allah, tidak ke bangsa lain. Andai saja pengarang-pengarang kitab Bani Israel ini pengarang kitab yang diimani oleh sahabat Kristen ini sungguh betul adalah murid Yesus, yang sangat disayangkan, ya, yang sangat
disayangkan. Para penulis 4 kitab ini tidak pernah sadar kalau kitabnya kelak akan dijadikan sebagai kitab suci. Tidak pernah sadar dan mereka tidak pernah mengklaim kitab mereka adalah firman Tuhan. Layaknya Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Layaknya Al-Quran. Mengklaim dirinya, menamai dirinya, mengakui dirinya sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Tapi kitab mereka, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, itu tidak pernah mengklaim dirinya sebagai pegangan hidup, sebagai asas yang dijadikan sebagai hukum dalam berperilaku keagamaan. Tidak ada satupun ayat seperti itu. Jadi murni mereka menulis berdasarkan hasil penyelidikan untuk diberitakan kepada golongan-golongan tertentu. Jadi cukup menarik apa yang Adinda Rifa ya angkat pada pagi hari ini, 1 Yohanes 2 ayat 18 ayat 19, karena ini adalah tanda-tanda tentang datangnya antikristus. Antikristus itu, kata Yesus, berasal dari antara kita, tapi tidak sungguh-sungguh, tidak benar-benar dari kita. Itu yang tertuang di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 ayat 19. Kemudian yang saya jelaskan tadi di dalam Ulangan 13 ayat 1 ayat 2 ayat 3 itu sangat jelas bahwa antara apa yang dijabarkan kemudian nubuatannya di dalam Ulangan 13 dan 1 Yohanes 2 18 19 itu sudah klop bahwa yang dimaksud daripada nabi palsu ini adalah berasal dari tengah-tengah Yahudi itu sendiri yang kemudian mengajarkan menyembah kepada ilah lain berupa manusia, berupa merpati, berupa roh-roh bertanda 7 dan bermata 7. Tidak bisa diragukan lagi. Dialah yang mendirikan agama Kristen. Mungkin Adinda Ripa masih mau menambahkan? Silakan. Iya, suara saya jelas Bang, soalnya suara Adinda Bang Rifa? agak putus-putus saya dengar. Oh, Halo? kelihatannya dia lagi diurapi oleh Roh Kudus. Baik. Oke. Sahabat-sahabat sekalian, saya tambahkan sedikit. Ya, di dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sang pencipta alam semesta yang maha tinggi, yang maha suci dalam keadilannya yang diterangkan dalam Yesaya 5 ayat 16. Itu menyatakan bahwa berita kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas sudah dikabarkan dan sudah dituliskan di dalam kitab Taurat dan juga kitab Injil. Dan itu memang sudah bisa dibuktikan. Hanya saja para sahabat-sahabat sekalian, yang sampai pada diri kita pada hari ini hanyalah kitab terjemahan. Itu pun terjemahan dari Septuaginta yang diterjemahkan bukan atas dasar iman terhadap Torah, tetapi atas keinginan kekaisaran Romawi pada saat itu untuk menerjemahkan kitabnya Bani Israel ke dalam bahasa Greek atau bahasa Yunani. Nah, kalau kita bisa menemukan kitabnya Nabi Musa dan kitabnya Nabi Isa, maka tentu kita akan mendapatkan pemberitaan tentang apa yang dituangkan oleh Allah di dalam surah Al-A'raf, bahwa tentang Rasulullah Muhammad SAW namanya itu telah dikabarkan dan telah dituliskan di dalam kitab Tauratnya Nabi Musa dan juga kitabnya Nabi Isa alaihissalam. Kita melihat di dalam Kidung Agung ya, misalnya yang sering dibahas oleh para pendahulu-pendahulu kita di dalam ilmu kristologi, di situ dikatakan bahwa hikmatim dekullo Muhammadin sedodi fereti benok Yerusalem. Ini sangat jelas ada kata Muhammadin di sini. Tapi ketika masuk ke dalam terjemahan Indonesia, kata ini berubah. Padahal nama itu tidak mungkin diterjemahkan ke dalam bahasa ketika bahasa itu diterjemahkan ke bahasa lain. Contoh, nama saya misalnya Nur Syamsi, ya, Nur Syamsi misalnya, atau taruhlah Nur Alim. Nama saya Nur Alim. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah cahaya ilmu. Nah, saya ke Jakarta nih. Begitu saya sampai di Jakarta, karena di sana orang menggunakan bahasa Indonesia, lalu kemudian saya tidak mungkin dipanggil, hai cahaya ilmu, apa kabar? Nggak mungkin. Tetap saja nama saya Nur Alim yang ada di kota Palu, begitu saya ke Jakarta yang menggunakan bahasa Melayu misalnya, tetap saja nama saya adalah Nur Alim. Tidak diterjemahkan, cahaya ilmu, apa kabar? Nggak mungkin. Nah, sama seperti ketika kitab terdahulu menerangkan
mantakim dekim sedodi ferei benok Yerusalem. Tidak mungkin kemudian diterjemahkan nama Muhammad Dim ini ke dalam bahasa Indonesia atau ke dalam bahasa apapun ketika bahasa Ibrani dalam kitab Yudaism yang dalam bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Di situ jelas dikatakan teramat manis tutur katanya, ya dia adalah Muhammad, dia adalah kekasihku, dan dia adalah temanku, wahai putri-putri Yerusalem. Itu terjemahan yang sebenarnya. Kalau kita merujuk kepada original teksnya. Hiko matakim dekollo Muhammadim sedodi ferei benok Yerusalem. Ya, itu kalau diterjemahkan, kalau mereka mau jujur, maka Nabi Muhammad SAW terang namanya ada di situ. Teramat manis tutur katanya, ya dialah Muhammad, dialah kekasihku, dan dialah temanku, wahai putri-putri Yerusalem. Nah, untuk membuktikan kemudian, mungkin Adinda Ripa barangkali ada tambahan, silakan. Ya, Bang Zuma, seperti yang saya bilang, saya sering diculik sama roh ya. Jadi kalau saya menghilang, jangan kaget gitu. Mungkin saya sedang diuji kan. Iya. Jadi begini, seperti yang Bang Zuma bahas tadi, bahwa memang dalam kitab Taurat pun atau pernyataan Yesus yang katanya ditulis oleh Yohanes pun itu sudah dikatakan bahwa antikristus atau para pengajar-pengajar palsu itu sudah di antara mereka pada waktu itu, sudah ada pada masa itu, dan terbukti kesesatan itu justru ada sejak masa setelah Yesus itu pergi gitu, istilahnya kalau kata orang Kristen kan naik ke langit gitu, kalau kata kita kan diselamatkan oleh Allah. Jadi penyesatan itu memang terjadi, penyesatan besar-besaran itu, dan ini sampai sekarang ribuan tahun sampai saat ini kita bisa melihat bagaimana sih sesama Kristen itu sendiri berbeda pendapat tentang ketuhanan. Kalau Abang boleh, saya pun sekarang melihat nih ya, fenomena sekarang nih Bang. Yang Fatima Satkia katanya adalah kalau menurut Pak Gracia Pelo dia itu bukan Kristen karena Wones kan. Nah, Wones itu bidat katanya. Jadi sampai sekarang bayangkan ajaran dari katanya adalah Tuhan. Tuhan itu sudah nuzul menjadi manusia, tetapi justru membuat kebingungan umatnya tentang perkara siapa Yesus sendiri pun mereka sampai sekarang ribuan tahun masih berbeda pendapat gitu. Jadi mustahil kalau Allah itu memberikan ajaran, memberikan tuntunan, membuat umatnya bingung. Nah, kita lihat umat Islam. Umat Islam perkara tentang konsep ketuhanan diikat dengan surah Al-Ikhlas yang sangat pendek, anak umur 3 tahun pun hafal, dan itu jelas di situ, tidak ada keraguan daripada itu. Allah itu satu, ya satu, dan Allah itu tidak setara dengan apapun. Perkara nanti tentang ayat-ayat lain, masalahnya ulama kita memiliki tafsiran, nah itu bukan hal-hal tentang ketuhanan itu, tetapi masalah-masalah yang memang satu, yang memang kita tidak ketahui, misal perkara gaib. Yang kedua, masalah-masalah tentang hurufiah gitu ya. Tapi kalau di dalam kekristenan semakin saya bertemu dengan mereka saudara-saudara Kristen kemudian berdiskusi dan berdebat, itu terlihat jelas ternyata di antara mereka pun berbeda pendapat tentang siapa Yesus gitu Bang. Jadi internal mereka sendiri pun ribuan tahun hingga saat ini, mulai dari adanya aliran Arianus kan Bang, Abang kan tahu kan aliran Arianus di mana mengatakan Yesus itu tidak selevel dengan Tuhan, artinya berbeda. Nah, jadi sejak mula bapak-bapak gereja pun sudah berbeda pendapat tentang Yesus. Bahkan ya saya kembalikan nih, nggak usah lah sampai ke Arianus. Kalau Petrus itu tahu dia bersama-sama dengan Tuhan Bang, nggak mungkin dia berani menyangkal Yesus sebagai Tuhan Bang. Coba Bang, apa nggak takut dia dikutuk jadi kodok? Bayangin, masa Petrus yang diangkat sama Yesus sendiri sebagai muridnya, dia menyangkal Yesus loh 3 kali. Bayangin, kalau dia tahu itu Tuhan Bang, kalau dia nyembah Yesus, jangankan nyangkal Bang, mungkin istilahnya ngejilatin kaki Yesus pun mungkin dia mau, orang Tuhan gitu loh. Begitu juga dengan Maryam. Kalau Maryam tahu dia hamil itu adalah Tuhan yang di dalam kandungannya, pasti dia akan bicara Bang, dia akan mungkin waktu itu nggak ada kertas, nggak ada pena, nggak ada apa, nggak bisa ditulis di mana-mana. Pasti ada dari tentang bagaimana dia mengandung Tuhan, membesarkan Tuhan, ya mohon maaf menyuapi Tuhan, menyusui Tuhan. Nggak mungkin tidak ada satu patah kata pun yang terlontar dari mulut Maryam kesaksian gitu. Sementara umat Kristen ini gandrung sekali dengan kesaksian manusia. Ini yang aneh yang perlu kita pikirkan gini deh logikanya gitu. Masa yang Injil ini adanya Injilnya Matius, Lukas, Markus, Yohanes, dan itu pun penulisnya tidak jelas. Sementara Maryam
memiliki informasi, Joseph tidak memiliki informasi, adik-adik Yesus pun tidak memiliki informasi tentang Yesus. Bahkan Injil-Injil apokrifa ya, itu dianggap kayak Injil Thomas dianggap palsu. Kemudian Injil Barnabas dianggap palsu. Sementara itu orang-orang terdekat Yesus. Dan satu lagi nih ya, satu lagi. Belum ada hingga ribuan tahun hingga saat ini, Bang, nih kalau ada ya, tolong dicarikan Al-Quran palsu. Kalau ada Al-Quran palsu, saya siap nyanyi di atas pentas nggak dibayar, saya bilang. Beneran. Sampai sekarang tuh nggak ada orang tuh yang bilang Al-Quran ada yang palsu. Sementara Bible, mereka sendiri meyakini ada yang palsu. Artinya apa? Benarlah kata Allah. Mereka nggak, orang Kristen nggak perlu marah dengan orang Islam yang mengatakan Injil palsu, Injil palsu. Uang kalian sendiri pun meyakini ada Bible palsu, ada apokrifa yang disembunyikan, artinya gitu kan. Artinya kalian nggak percaya dengan Injil Thomas, kalian nggak percaya dengan Injil Barnabas, kalian bilang ini dibuat begini-begini. Nah, berarti begitu benarlah apa yang dikatakan umat Islam, bahwa bisa memalsukan Injil itu. Uang kalian sendiri percaya ada Injil palsu kok, gitu kan. Yang kedua, Ya, ayat-ayat betul. dirubah. Kalau kalian Kristen membantah dengan data, it's okay, mari kita diskusikan. Tapi kalian nggak akan bisa bantah bagaimana pendapat teolog-teolog sendiri, ahli teolog sendiri, orang-orang yang zaman dahulu, yang zaman kalian belum lahir pada saat ini sudah memperdebatkan tentang mana perkataan Yesus, mana yang bukan perkataan Yesus. Itu ada seminar Yesus. Bahkan orang-orang itu adalah orang-orang terdidik di dalam kalangan Kristen sendiri. Coba kalian cari ulama Islam yang mempertentangkan Al-Quran, yang mengatakan ini Al-Quran ini palsu loh. Coba ulama mana? Nggak ada. Tapi kalau dari segi teolog Kristen sendiri banyak. Saya sudah sebutkan namanya berkali-kali. Seperti William Barclay, seperti siapa, perempuan itu yang mengatakan Injil Thomas itu pada mulanya termasuk Injil yang asli, lalu diganti sama bapak-bapak gereja dengan Injil Yohanes. Itu Ellen Pagel di dalam bukunya Beyond Belief. Ini orang-orang pintar semua loh gitu. Kalau kalian nggak percaya kepada saya dan Bang Zulkifli M. Abbas, wajar. Kami kan umat Islam. Pasti kalian bilang kami menyesatkan Kristen. Tapi ya kenapa kalian tidak mendengarkan orang-orang ahli di bagian di dalam keagamaan kalian gitu. Dan sekarang lihat buktinya yang terjadi. Kalian sendiri pun saling membidatkan. Ketika kami umat Islam mengatakan kalian kafir atau dari maknanya adalah kafara, menutup diri, dan itu fakta, kalian menutup diri dari ajaran Nabi Muhammad, kalian malah masuk ke dalam kekristenan itu seperti Fatimah, itu malah dibidatkan oleh sesama kalian gitu. Jadi kalian itulah yang kadang saya lucu, kalian keberatan dengan perkataan kafir, tapi kalian dibilang bidat loh gitu. Jadi gitu Ya, Bang ya, Luma, ya, betul, betul. yang jelas Bang Luma, Al-Quran itu tidak akan bisa dikatakan ditambah-tambahi, itu tidak akan bisa karena kita metodenya hafalan. Jadi tolong cari Al-Quran palsu kalau ada gitu ya. Jadi tidak seperti Bible yang sudah diakui ada yang palsu. Itu contohnya Injil Thomas, Injil Barnabas. Nah, jadi masalah nabi palsu ini juga Bang Luma, kita kembalikan kepada fenomena pengakuan orang-orang yang bertemu dengan Yesus juga, Bang. Itu mereka itu secara tidak langsung menurut ayat Keluaran ya, Keluaran 12 ayat 6 ya, Bang ya. Itu mereka secara Ya. tidak langsung mendeklarasikan diri mereka sebagai nabi. Karena memang di dalam kekristenan sendiri menurut hukum Taurat, orang-orang yang bertemu dengan Tuhan baik secara mimpi ataupun firman Tuhan melalui mereka itu adalah nabi, kata Tuhannya Bani Israel waktu di dalam Taurat. Itu ayatnya gitu loh. Dan mereka mau membantah ini ya silahkan. Tapi jelas orang-orang yang mengaku bertemu dengan Tuhan itu adalah nabi. Karena kata nabi sendiri itu berasal dari kata navi yang artinya adalah buah bibir ya, atau kalau di dalam konteksnya adalah orang-orang yang perkataan Tuhan itu lewat ke bibir mereka dan dititipkan. Itu selaras dengan surah di dalam Al-Qur'an, surah An-Najm ya, di dalam ayat keempat. Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Itu di An-Najm. Kemudian di dalam Keluaran Nabi Musa juga seperti itu, bahwa Tuhan Tuhan akan menyertai lidahnya Nabi Musa. Di dalam Yohanes 12:49 sampai 50 pun Nabi Isa pun berkata, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri tetapi Bapa yang mengutus aku. Nabi Daud di dalam 2 Samuel 23 juga mengatakan bahwa roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Nah, tapi kita baca Paulus di dalam 2 Korintus 11:17 sampai 18. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang
Ya, halo, Adinda Rifa. Ya, Adinda Rif, ya, saya dicul saya diculik diculik lagi. Roh Kudus lagi, Bang. Intinya gini. Ya, intinya perkataan Paulus, itu perkataan Yohanes itu bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi mereka diklaim oleh sebagian orang Kristen bahwa itu adalah perkataan melalui Roh Kudus atau ilham Roh Kudus. Sementara perkataan itu tidak berdasarkan firman Tuhan dan itu diakui sendiri oleh Paulus di dalam Korintus yang saya bacakan barusan ya ketika putus-putus gitu kan. Ketika ini juga Bang, coba deh kita berpikir. Waktu Yesus jasadnya dicuri orang di Yohanes 20 ayat 2 yang ayatnya ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu ia di mana. Nah, ini dapat dari mana nih, ilham apa ini yang memberikan Yohanes berkata begitu dan dikatakan ini firman Tuhan gitu loh Bang. Nah, lanjut Bang Zuma, saya menyimak lagi. Itu dari saya. Terima kasih Adinda Rifa ya atas ilmunya. Sedikit saya mengulas ya. Di dalam surah Maryam ayat 32 kalau saya tidak salah ya. Di situ dikatakan bahwa Yesus ya yang adalah Nabi Isa di dalam ajaran agama Islam dengan tegas mengatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Nah, ini sesuai dengan pengakuan Yesus di dalam Yohanes 4 ayat 22. Menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Berarti Yesus itu memang hamba. Maka dari situlah kemudian sosok Nabi palsu itulah yang akan mengajarkan sang hamba ini menjadi Tuhan kemudian. Sehingga dengan pede-pedean, pengikut-pengikut penghamba Yesus ini nanti kelak akan banyak yang mengaku dirinya sebagai nabi. Kenapa? Karena mereka tidak ngerti apa sih nabi itu. Mereka nggak paham apa sih nabi itu. Yang mereka tahu kalau sudah memberitakan kabar baik, memberitakan tentang gospel, wah mereka boleh dikatakan sebagai pemberi kabar gembira. Maka mengklaim diri mereka adalah nabi. Sebenarnya orang-orang seperti ini adalah orang sedeng. Kalau orang sini bilang orang baga-baga gitu loh, orang bahlul, nggak ngerti apa-apa. Nah, di dalam surah Maryam ayat 32, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat. Makanya Yesus itu sujud dalam beribadah. Ya, karena memang dia sudah melaksanakan sholat dan juga diperintahkan kepadaku membayar zakat selama aku hidup dan diperintahkan kepadaku untuk berbakti kepada ibuku dan tidak mungkin ketika aku berbakti kepada ibuku, kata Yesus, tidak mungkin dalam fenomena kehidupan selanjutnya sang ibulah yang menyembah kepada anaknya. Itu ajaran sedeng. Ya, jadi tidak mungkin. Jadi kesimpulannya dari surah ini, Yesus sunat, Yesus berpuasa, beliau juga beribadah, sembahyang, dan sembahyangnya itu di sinagog, bukan di gereja. Beliau juga mengikuti aturan Taurat. Dia ini tidak meninggalkan setitik pun, meski yang paling terkecil dari hukum Taurat. Nah, sepeninggal Yesus, para murid dan pengikutnya jelas masih tetap beribadah di sinagog. Apa sinagog itu? Tentu kita tahu. Tempat ibadahnya orang Yahudi. Bukan gereja. Bukan di tempat yang ada patung manusia yang diakui sebagai penjelmaan Tuhan. Itu adalah ajaran pagan. Nah, sepeninggal Yesus, para muridnya ini masih tetap beribadah di sinagog, bait suci. Dan berkembang jauh hingga ke Eropa, di kota Roma. Pertumbuhan kaum pengikut Yesus di Roma itu berkembang pesat sejalan dengan agama-agama para dewa yang disembah oleh bangsa Romawi yang menganut ajaran penyembahan terhadap roh-roh. Tolong digarisbawahi. Jadi agama bangsa Romawi dan Yunani itu adalah ajaran animisme. Ajaran penyembahan terhadap roh-roh yang kemudian dilanggengkan di dalam kitabnya Kristen, Wahyu 5 ayat 6, itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Wujudnya menurut penglihatan penulis kitab Wahyu di Pulau Patmos ini, bertanduk 7 dan bermata 7. Apakah ini sosok sembahan para nabi? Ayo,
Tentu bukan. Karena itulah kemudian jangan mencari nabi palsu di luar Bani Israel. Nabi palsu itu kata Allah di dalam kitabnya Nabi Musa alaihissalam berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Menurut Yesus di kitab yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan orang-orang yang kemudian kitabnya dijadikan kitab suci oleh orang Kristen juga mengatakan nabi palsu itu berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Sahabat-sahabat sekalian, kembali kepada sedikit saya membahas tentang sejarah. Saat pertumbuhan di Romawi, awal-awalnya mereka di sana masih diakui oleh pemerintah Romawi. Mereka yang diakui ini adalah murid-murid Yesus yang mengajarkan ajaran Yesus, yang beribadah ke sinagog. Nah, mereka punya agama itu diakui. Mereka disebut dengan agama licita, ya, agama yang boleh dikembangkan maksudnya. Jadi asal mereka ini boleh dikembangkan asalkan mereka ini tunduk pada aturan kekaisaran Romawi. Jadi agama mereka itu berasal dari agama Yudaism, ajaran Yudaism. Karena saat itu Yudaisme lah yang diakui oleh pemerintah Romawi. Nah, hingga kemudian perkembangannya lebih jauh. Lalu kemudian setelah lama-kelamaan, sahabat-sahabat sekalian, sadar, pemerintah Romawi saat itu sadar maksud saya, bahwa sebetulnya kaum pengikut Yesus itu bukan bagian dari ajaran Yudaisme. Dan mereka sebetulnya ajarannya berbeda dengan ajaran Yudaisme. Punya mereka memproklamirkan agama baru yang kemudian disebut dengan agama Kristen. Di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Jadi pengikut-pengikut Yesus di Yerusalem, ya, di tanah Yudea, di Nazaret itu tidak disebut Kristen. Tapi di Antioquia lah kemudian murid-muridnya Paulus pertama kali disebut dengan sebutan Kristen. Ajaran Kristen ini menolak mengirimkan sesembahan sesaji buat para dewa-dewa Roma. Ya, yang biasa ajaran Kristen ini ketika kita berdebat dengan mereka tidak berasal dari ajaran-ajaran Roma. Kami tidak berasal dari ajaran Yunani. Ya, itu dulu pertama emang. Jadi mereka orang-orang yang Kristen pada saat itu dianggap kaum yang tidak punya Tuhan. Mereka dianggap tidak punya dewa. Tidak punya dewa berarti tidak punya agama. Nah, atas perkembangan ini kemudian kaum Kristen mendapatkan tekanan. Kaum Kristen ini maksud saya adalah kaum yang tadinya masih menganut ajaran Yudaism. Nah, setelah pemerintah Romawi tahu
Oke, para sahabat sekalian, saya mohon maaf tadi ada gangguan teknis sedikit ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu konsentrasi kita terhadap materi kita pada pagi hari ini tentang mengupas tuntas siapakah nabi palsu. Adinda Ripah? Oh ya, baik. Oke. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kembali saya tes. Bagaimana suara saya? Baik. Oke, sahabat-sahabat sekalian, jadi saya lanjutkan lagi ya dari sejarah awal mula tentang perkembangan ajaran sang nabi palsu ini. Jadi di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah kemudian murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi ada sekte yang disebut Kristen yang kemudian di luar daripada ajaran Yudaisme. Ya. Jadi ada ajaran yang muncul di Antioquia yang ternyata tidak disadari oleh Kekaisaran Romawi, yang ternyata itu bukan berasal daripada pengajaran Yudaism. Ini tolong dipahami sampai di sini. Jadi ketika ajaran Kristen ini ya, menolak mengirimkan sesembahan atau sesaji atau upeti kepada dewa-dewa Roma, ya, orang-orang Kekaisaran Romawi pada saat itu kemudian sadar bahwa ternyata ajaran Kristen yang muncul kemudian itu bukanlah ajaran Yudaism. Jadi ketika pemerintah Romawi tahu bahwa ajaran Kristen ini beda dengan Yudaism, ya, mereka kemudian menganiaya dan juga menganiaya Paulus dan juga murid-muridnya. Bahkan kita tahu bahwa Paulus sendiri dibunuh pada saat itu. Karena ternyata mereka sadar bahwa ketika mereka menguasai tanah Yudea, Israel, yang mereka inginkan kemudian adalah upeti-upeti dari tanah Yudea terhadap Kekaisaran Romawi. Sehingga mereka mempusi ajaran Kekaisaran Romawi ini menganggap bahwa apapun yang muncul kemudian di dalam ajaran Yudaism, itu mereka harus poles, mereka harus pelihara baik-baik supaya upeti itu tetap lancar kepada Kekaisaran Romawi. Ternyata mereka sadar Kristen yang kemudian diajarkan oleh Paulus ini tidaklah menjadi satu kesatuan dengan ajaran Yudaism yang selama ini mereka lindungi. Nah, pada tahun 303, sahabat-sahabat sekalian, Kaisar Diocletianus, ya, Maximianus dan juga satu lagi siapa? Kaisar, sorry, saya lupa. Jadi beberapa kaisar pada saat itu mengeluarkan serangkaian edik atau serangkaian dekret yang mencabut hak hukum umat Kristen dan meminta agar mereka mengikuti praktek-praktek keagamaan Romawi tradisional. Nah, ini dasar pijakannya. Jadi orang yang tadinya bukan Yudaisme, membuat sekte baru bernama Kristen yang tidak hidup di bawah tatanan pola hidup Taurat, itu dicabut hukum haknya sebagai sebuah agama yang hidup di bawah tatanan pemerintahan Romawi. Nah, ini pada tahun 303. Di situ ada Kaisar Diocletianus dan juga Maximianus dan juga siapa lagi yang satu? Kalau nggak salah Galerius atau siapa gitu ya. Yang pastinya pada saat itu hak sebagai sekte baru itu dicabut. Sehingga mereka diwajibkan hukumnya mengikuti praktek-praktek keagamaan Romawi tradisional. Lalu kemudian memerintahkan semua penduduk untuk mempersembahkan kurban pada para dewa Romawi. Jadi ini adalah suatu kewajiban yang dikenal dengan kurban universal. Nah, di bawah pemerintahan Decius dan Valerianus, hukum-hukum demikian kemudian disahkan menjadi sebuah hukum negara. Jadi berdasarkan undang-undang ini, para sahabat sekalian, umat Kristen dipaksa untuk mempersembahkan kurban kepada para dewa Romawi atau menghadapi hukuman penjara atau eksekusi.
mempersembahkan kurban kepada dewa Romawi atau mereka dipenjara atau dieksekusi. Nah, hukumannya adalah dijadikan korban di arena melawan singa. Itu terjadi pada masa itu. Atau ditarik dengan kuda. Jadi puncaknya para sahabat, di pemerintahan Kaisaran Nero yang membakar orang-orang Kristen beserta umatnya lah, itulah yang menjadi pandangan yang jelas pada diri kita saat sekarang bahwa apa yang dituangkan oleh Allah tentang nabi-nabi palsu ini akan mati dengan cara sadis, dan itu tergenapi dengan adanya ajaran Kristen bertabrakan dengan pemerintahan Romawi pada saat itu. Sehingga ada yang dibakar, ada yang diseret, ada yang dipenggal, ada yang dipenjara, dan seterusnya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, dari sejak saat itulah kemudian ajaran Kristen diterima dan ditetapkan sebagai ajaran pada saat itulah kemudian ajaran Kristen itu pada masa Kekaisaran Nero itu ditetapkan sebagai ajaran yang terlarang. Ajaran yang dilarang, sangat-sangat dilarang pada saat itu. Di masa-masa pemisahan diri dari ajaran dan tempat ibadah dengan Yahudi inilah kaum Kristen mulai menciptakan kitab sucinya. Nah, inilah yang menarik yang perlu saya pahamkan kepada sahabat-sahabat sekalian. Jadi tadi mereka keluar dari Yudaism, lari ke Antioquia, disebut Kristen, kemudian yang tadinya dianggap oleh Kekaisaran Romawi sebagai ajaran yang sama dengan ajarannya Yudaisme, ternyata ketahuan bahwa ternyata bukan ajaran Yudaisme. Akhirnya mereka dilarang. Mereka dibubarkan, kemudian mereka diperintahkan untuk ikut aturan-aturan daripada ajaran Kekaisaran Romawi, agama resmi pada saat itu, yaitu ajaran animisme. Nah, sahabat sekalian, mereka mulai menciptakan tata cara ibadah yang berbeda dengan ajaran Yudaisme si Kristen ini. Mereka mulai menulis surat-surat, termasuk Paulus yang kelak tulisannya dimasukkan ke dalam perjanjian baru yang dianggap sebagai firman Tuhan. Jadi kitab suci perjanjian baru ini ditulis setelah munculnya gereja. Jadi kitab sucinya kemudian muncul belakangan. Ini yang perlu dipahami. Karena bagaimana mungkin ada surat-surat Roma jika tidak ada jemaat di Roma? Coba. Bagaimana mungkin ada surat-surat Roma kalau tidak ada jemaat di Roma? Maka muncullah kemudian Efesus, Galatia, dan seterusnya. Jadi jemaat-jemaat Kristen itu lebih duluan ada, ya, gereja-gereja ini lebih duluan ada, baru kemudian Paulus menulis surat. Jadi lebih duluan Kristen muncul daripada kitab sucinya. Ini yang perlu dipahami. Ini bukan fitnah, ini fakta. Karena kitab yang mereka jadikan sebagai kitab suci, di dalamnya itu ada surat-surat. Surat kepada jemaat, surat kepada jemaat, surat kepada jemaat. Berarti sudah terbentuk jemaat, baru kemudian suratnya dibuat. Nah, kitab suci ini, sekali lagi saya katakan, bermunculan kemudian setelah gereja-gereja ini ada. Jadi kitab suci lebih belakangan muncul. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Jadi penulisan awal kitab perjanjian baru, ya, bukan dalam arti kata Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bukan, tetapi surat-surat Tesalonika, karangan tulisan Paulus pada jemaat di Tesalonika dan seterusnya, kayak Galatia, Roma dan seterusnya. Itu adalah kitab yang dituliskan di luar daripada pengetahuan daripada murid-murid Yesus. Ya, jadi perjanjian baru selain daripada Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu ditulis setelah adanya kekristenan, setelah ada gereja. Maka sahabat sekalian, mereka saat ini menciptakan kitab suci yang mereka namakan perjanjian baru. Jadi mereka ciptakan kitab suci dengan kata perjanjian baru ini. Di samping kitabnya Bani Israel yang mereka sebut dengan perjanjian lama. Nah, ada yang unik di sini, ada yang spesial yang perlu saya sampaikan di sini para sahabat sekalian. Bahwa setelah dari ajaran Yudaisme keluar dari sinagog, mereka masih membawa kitab suci kaum Yahudi. Apa itu? Kitab Tanak, Septuaginta, perjanjian lama. Nah, kitab ini enggan mereka lepaskan. Kenapa? Karena selama ini mereka belajar dan membaca kitab ini, kitab Tanak ini, ya. Dan kitab Tanak ini sudah menjadi bagian dari ritual ibadah mereka. Jadi ada perebutan pengakuan antara kaum Yahudi dan Kristen
Mereka sudah melepaskan diri dari ajaran Yahudi, tetapi mereka membawa kitab suci Yahudi, yaitu Tanakh. Dan kelak mereka kemudian menamainya dengan Perjanjian Lama. Ini yang perlu dipahami oleh sahabat-sahabat. Jadi mereka mengambil, mereka keluar, mereka murtad dari ajaran Yahudi, tapi mereka tetap saja mengambil kitabnya orang, gitu loh. Kitabnya agama Yahudi, dan mereka kemudian menamai kitab itu adalah dengan sebutan Perjanjian Lama. Nah, lalu kemudian apa kitab Tanakh ini yang saya maksud tadi? Kitab Tanakh ini adalah kitab yang dimiliki oleh Bani Israel dalam bahasa Ibrani. Ya. Ini kitab yang masih menggunakan teks Masoret atau teks Ibrani kuno atau yang tradisional. Jadi Tanakh ini adalah suatu akronim dari masing-masing abjad Ibrani yang dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah Torah atau Taurat, ada juga Nevi'im, dan ada juga Ketuvim. Jadi ini yang berbeda dengan kitab-kitab yang ada dengan yang dimiliki oleh ajaran nabi palsu ini. Seperti itu para sahabat sekalian. Jadi karena di sini sudah tidak ada Mbak Rifah, tidak apa-apa saya lanjut sedikit ya mengenai kaitannya dengan nabi palsu. Jadi sudah sangat jelas bahwa yang pertama berdasarkan kitab Ulangan, nabi palsu itu berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Kemudian nabi palsu itu dikabarkan memiliki mujizat-mujizat dan berasal di tengah-tengah kalangan Bani Israel. Baik, sedikit saya tambahkan lagi bahwa yang saya maksud dari tadi, oknum yang mengajarkan daripada pengajaran di luar daripada kitab Tanakh, yang mengajarkan kemudian penyembahan-penyembahan terhadap Tuhan lain, yang mengajarkan kemudian penambahan dan pengurangan kitab suci, yang mengajarkan kemudian tentang adanya mujizat-mujizat yang mereka pertontonkan kepada khalayak banyak pada saat itu, tidak lain dan tidak bukan adalah Paulus. Ya, ini saya harus jujur ya mengatakan seperti itu. Kenapa saya katakan? Karena oknum ini yang paling berjasa di dalam pembentukan doktrin ajaran Kristen itu sendiri. Dia adalah tokoh yang merupakan pondasi utama agama Kristen. Seperti yang saya ceritakan tadi, kaitannya dengan sejarah, dialah yang kemudian murid-muridnya disebut pertama kali dengan sebutan Kristen. Ya, bahkan kalau kita cermat, kita dapat melihat di dalam Bible itu sendiri, ada terdapat 14 surat Paulus yang dikirim kepada jemaat-jemaat yang lebih dulu ada daripada kitab itu sendiri. Jadi Kristen itu sudah ada, baru kemudian muncul kitab baru. Yang mana kitab itu adalah kitab-kitab yang berupa surat yang dituliskan oleh pendiri Kristen. Jadi surat-surat Paulus yang mengandung kisah dan juga mengandung doktrin, itu mendominasi tempat di dalam perjanjian baru. Jadi coba sahabat bayangkan. Ya, coba kita bandingkan dengan kisah Yesus yang hanya dicatat dalam 4 kitab kanonik. Matius, Markus, Yohanes, dan juga Lukas. Itu pun tidak lengkap di dalamnya. Cuma 4 kitab dituliskan oleh wartawan 4 orang. Tetapi Paulus yang pendiri Kristen ini memiliki 14 kitab yang kemudian dituliskan kepada Kristen-Kristen yang memang sudah ada lebih dulu, baru kemudian dikirim surat. Itu pun diantaranya dari 4 kitab yang sudah mereka kanon ini hanya mengulang kisah yang sama di antara penulis kanonik tentang kelahiran sampai penyaliban Yesus. Hanya saja ada perbedaan versi yang menimbulkan beberapa kontradiksi. Nah, itu bisa disadari oleh teman-teman yang penggiat membaca Perjanjian Baru. Di situ kita akan menemukan banyak kontradiksi antara Lukas, Matius, dan seterusnya. Bahkan 17 tahun kisah Yesus di dalam Bible itu hilang, di dalam Gospel itu hilang. Ya. Di mana sebelumnya lebih jauh bahwa Paulus ini tulisannya 14 kitab ini itu justru merangkaikan doktrin demi doktrin untuk kemudian mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, siapakah Paulus ini? Dan siapa yang mengangkat Paulus ini menjadi rasul? Nah, ini perlu kita ketahui bersama. Sebenarnya para sahabat juga sudah pada tahu, tapi tidak apa-apa saya kemudian kembali untuk mengingatkan. Awalnya Paulus ini adalah penganut hukum Taurat
yang fanatik menurut pengakuan dia sendiri. Seperti yang saya terangkan, dia adalah murid imam ya atau Rabi Gamaliel. Katanya menurut dia berdasarkan Filipi 3 ayat 6 tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi berkenaan dengan ilmu yang dimiliki oleh Paulus, sahabat-sahabat sekalian, dia mengaku terus terang bahwa dia berutang budi kepada orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bijak, dan kepada filosofi-filosofi yang secara khusus ditujukan kepada orang-orang Yunani. Itu diterangkan di dalam Roma 1 ayat 14. Aku berhutang budi kepada orang Yunani, baik kepada orang yang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Dengan demikian, ya, tergabung dalam dirinya dua pengaruh. Pertama, pengaruh didikan berdasarkan hukum Taurat, ya, dari keluarganya, dari gurunya. Kedua, terpengaruh dari budaya Yunani yang mempengaruhi masyarakat di wilayah pada saat itu. Ya, jadi kemudian yang perlu dipahami adalah nabi palsu ini terpengaruh terhadap dua mata rantai pengajaran. Pertama tentang pengajaran hukum Taurat, kedua pengaruh masyarakat Yunani atau masyarakat yang memegang penuh terhadap konsep animisme, penyembahan terhadap roh-roh. Jadi mengenai nabi palsu, mengenai Paulus, dia ini bukan orang Nazaret dan bukan pula orang Yerusalem. Hal ini membuktikan bahwa sejak kecil Paulus ini tidak pernah berhubungan dengan lingkungan Yesus. Semasa hidup Paulus tidak pernah bertatap muka dan berhubungan langsung dengan Yesus. Jadi dia ini bukanlah murid Yesus, juga bukan pengikut Yesus, baik di Yerusalem maupun di Nazaret. Bahkan sebaliknya, justru Paulus ini merupakan musuh dari pengikut Yesus dan bertindak kejam sekali terhadap mereka. Itu bisa dilihat di dalam Lukas 21 ayat 8 sampai seterusnya. Endingnya di ayat 12. Seperti itu. Jadi para sahabat sekalian, ketika kita berbicara mengenai nabi palsu yang saya terangkan tadi, bahwa nabi palsu itu berasal di tengah-tengah dari Bani Israel, tapi tidak sungguh-sungguh dari Bani Israel. Jadi oleh Paulus pada saat itu, di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 3, dia sendiri menuliskan, asistennya sendiri menuliskan si Lukas, Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ya. Lalu kemudian di dalam suratnya di Galatia bab 1 ayat 13, di situ jelas dikatakan, aku telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tapi batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Ya, maksudnya Paulus ini dia menyadari bahwa dia tanpa ada rasa rasa empati, rasa simpati, rasa iba terhadap pengikut-pengikut Yesus, dia menganiaya jemaat dan juga berusaha membinasakan mereka. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 9 juga dikatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab itu aku telah menganiaya jemaat Allah. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, seperti yang saya terangkan tadi di depan, tidak lain dan tidak bukan yang dimaksud nabi palsu oleh kitabnya para nabi, termasuk yang diajarkan oleh Yesus kemudian, itu tidak lain dan tidak bukan adalah pendiri Kristen itu sendiri. Saya sudah menggambarkan bagaimana kemudian di Antioquia pertama kali disebut sebagai pertama kali disebut sebagai Kristen, bagaimana kemudian pandangan Kekaisaran Romawi terhadap sekte ini yang ternyata bukan sekte dari Yudaism, lalu kemudian mereka dicabut haknya sebagai sebuah sekte, lalu kemudian mereka diperintahkan untuk melakukan prosesi-prosesi ibadah berkaitan dengan ajaran animisme. Maka karena itulah kemudian sampai hari ini kita melihat bagaimana bagaimana kemudian kedalaman dan pemahaman Kristen dalam pendalamannya terhadap konsep agama mereka itu berkesesuaian dengan ajaran yang dianut oleh Kekaisaran Romawi. Ternyata pada masa itu mereka memang dipaksakan untuk tunduk kepada aturan-aturan yang mengikat tentang ajaran animisme. Nah, terakhir sahabat-sahabat sekalian, saya sedikit menyinggung tentang fenomena yang terjadi saat sekarang.
di mana banyak di antara kita yang mengetahui dan melihat secara langsung adanya orang-orang yang mengaku dirinya itu adalah nabi. Banyak di antara mereka yang mengaku dirinya itu bertemu dengan Yesus. Padahal Yesus sendiri ketika dia menjadi guru bagi Bani Israel, ya, telah mengatakan kepada murid-muridnya untuk waspada, supaya jangan ada orang yang menyesatkan murid-muridnya, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, Yesuslah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini diterangkan di dalam Matius 24, ayat 4, ayat 5, sampai di ayat ke-6. Bahkan juga ada di dalam Lukas 21, ayat 8. Jadi Yesus ketika dia menjadi guru, ya, dia telah memperingatkan muridnya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Nabi, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Yang dimaksud di sini siapa? Orang-orang yang kemudian mengaku dirinya Nabi, mengaku dirinya sebagai Mesias, yang membawa-bawa nama Yesus. Dan ini sudah banyak. Kita melihat ada seperti yang baru-baru terjadi, yang lagi viral, ya, sosok debater Kristen yang baru-baru saya berdialog dengan dia di Geraha Mu'alaf, itu dia mengaku nabi, bayangkan, mengaku Mesias dia, ya, yang kemudian tujuannya tentu adalah untuk menyesatkan orang. Di ayat Markus 13 ayat 5 dikatakan gini, maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang orang yang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, ada yang datang membawa nama Yesus. Kemudian mengaku masuk ke dalam Zoom. Mengaku sebagai Yesus, mengaku sebagai Tuhan. Inilah tanda-tanda yang dimaksud. Nah, kekonyolan mereka kemudian adalah mengimani. Menganggap bahwa yang datang ke Zoom itu betul-betul adalah Yesus. Kekonyolan mereka kemudian adalah mengimani. Ketika mengaku bahwa yang mereka menganggap orang yang muncul kemudian di Zoom itu adalah sosok Tuhan. Nah, kita lihat sekarang fenomenanya, para sahabat. Banyak orang yang mengaku nabi. Apa sih kriteria nabi itu? Menurut kitab Taurat, menurut kitab Al-Quran, jelas nabi itu adalah utusan Allah. Mereka yang menerima firman dari Allah untuk disampaikan kepada manusia. Untuk disampaikan kepada manusia. Yesus berpesan akan datang penolong lain. Penolong lain ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Penolong lain ini akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran. Jadi kalau ada lagi yang mengaku nabi, selain daripada oknum yang mengajarkan segala kebenaran, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, maka tentu dia adalah sosok nabi palsu. Nah, sangat disayangkan kalau kemudian orang yang mengaku nabi palsu ini adalah debater Kristen, membela agama Kristen, membela ketuhanan terhadap Yesus, mengajarkan kitab gospel, kemudian memproklamirkan dirinya adalah sebagai seorang nabi, memproklamirkan dirinya sebagai utusan Tuhan, memproklamirkan dirinya sebagai orang yang mampu bermujizat, memproklamirkan dirinya sebagai orang yang menerima penglihatan-penglihatan. Dan itu munculnya di Kristen. Ini aib. Ini memalukan. Kalau di dalam ajaran agama Islam muncul kemudian sosok nabi, pasti itu adalah nabi palsu dan pasti akan diberikan ganjaran sebagaimana apa yang tertuang di dalam Al-Quran bahwa mereka itu adalah nabi palsu dan tidak akan mendapatkan ruang di tengah umat Islam. Ini berbeda. Ada sosok yang ngaku Kristen, ya, menyalah-nyalahkan sekte lain, lalu kemudian mengaku dirinya nabi, kemudian mengaku dirinya mendapat penglihatan, bisa melihat surga, bisa berjalan ke neraka, lalu kemudian bisa melihat masa depan. Ini orang gila sebenarnya. Orang gila ini. Ya, ini aib bagi agama Kristen karena di tengah-tengah mereka muncul debater yang mereka agung-agungkan kemudian mengaku sebagai nabi. Belum lagi di antara mereka orang-orang yang mereka agung-agungkan di
di kubu debater mereka mengaku sebagai bagian dirinya itu adalah sebagian daripada Tuhan. Ini sebenarnya adalah ya kekonyolan. Ya. Kalau saya menjadi seorang Kristiani, menemukan debater dari Kristen yang diandal-andalkan selama ini, dielu-elukan selama ini, ternyata mengaku nabi, maka ada dua hal. Yang pertama, ajaran Kristen itu sendiri adalah ajaran sesat. Yang kedua, oknum-oknum yang ada di dalamnya pun pastilah sesat, sehingga mendorong dirinya untuk mengaku sebagai nabi. Mendorong dirinya sebagai orang yang berani-beraninya mengaku sebagai duta Tuhan, sebagai wakil Tuhan. Saya kira seperti itu para sahabat-sahabat sekalian, karena ini sudah 1 jam lebih ya, yang pada intinya bahwa yang dimaksud nabi palsu itu adalah mereka yang dengan mudah mengatakan sesuatu, tetapi apa yang dikatakan itu bukan firman Tuhan. Kemudian nabi palsu yang dimaksud oleh kitab Taurat, nabi palsu yang dimaksud oleh Yesus, ya, yang kitabnya Yesus menerangkan bahwa waspadalah terhadap pengajar-pengajar palsu, ternyata itu berasal dari tengah-tengah Bani Israel, dan alhamdulillah kita bisa mengetahui siapa sosok tersebut. Dan kemudian melalui kitabnya Nabi Musa, melalui kitabnya Nabi Isa, kita sudah bisa mengetahui bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu telah dinubuatkan menjadi sosok khatam nabiyyin, penutup para nabi. Saya kira demikian para sahabat-sahabat sekalian, karena Mbak Ripa sudah nggak ada di tengah-tengah kita. Ya, mudah-mudahan pada kesempatan lain kita akan kembali melakukan melangsungkan materi-materi seperti ini untuk kajian-kajian yang bisa membuat para sahabat-sahabat sekalian memperdalam lagi tentang ilmu kristologi, mendalami dan bisa membackup ya, materi-materi yang merupakan hujatan-hujatan dari agama seberang tentang Rasulullah Muhammad SAW, dan tidak tertipu dengan orang yang mengaku nabi. Lalu kemudian pesan saya yang paling terakhir, ketika ada debater Kristen yang mengaku nabi, silakan Anda bertepuk tangan. Itulah bukti bahwa agama mereka itu memang adalah agama yang berisikan dengan kesesatan. Andaikan mereka diajarkan kebenaran, mustahil mereka membawa agama mereka lalu kemudian mereka mengaku nabi, mustahil. Itu pasti. Di antara kita belum ada ulama, belum ada debater Islam yang mengaku sebagai nabi. Hanya ada di dalam Kristen, debater Kristen yang membawa-bawa kitab mereka, yang membawa-bawa Tuhan mereka Yesus, lalu kemudian mereka mengaku nabi. Inilah bukti bahwa mereka itu tidak mengerti apa sebenarnya itu nabi. Saya kira para sahabat sekalian, baik di tengah-tengah kita ada saudara Hidayah Mu'alaf Channel ya. Kalau nggak salah saudara Julius. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Juma. Ya, dari tadi saya liatin Bang Juma sama Umi Rifa. Ini Umi Rifa kok hilang? Dia diculik sama Roh Kudus katanya. Sama Luga atau sama siapa nih culiknya? Sama Luga kali. Tapi Bang Juma kemarin nggak ikut Bang ya? Baik Bang. Saya enggak. Cuman kemarin Bang Juma nggak ikut ya di Zoom? Nggak ikut, saya ada kesibukan di luar. Oke. Ya, Bang Julius ikut kemarin. Kemarin saya sama Bang Farhan sama Goldian lagi baru nge-live, pas kami duluan nge-live tentang ini. Kami menganjurkan untuk dihentikan gitu, dikasih panggung tuh untuk dihentikan gitu, fenomena nabi palsu ini. Lagi bahas dan Bang Farhan lagi cerita kalau kedepannya ini takutnya akan jadi aneh-aneh gitu ya. Baru ngomong nggak setengah jam kemudian benaran kejadian gitu ya, langsung benaran kejadian gitu. Jadi ya itu yang disayangkan gitu, karena nggak semua, gimana ya, kadang kalau Luga ini kan dia dikasih panggung udah lumayan lama, udah seminggu lebih. Jadi saya ingat dari pertama tuh udah seminggu, hari Kamis nggak salah, Kamis minggu lalu pertama kali gitu. Terus yang dia omongin kan ulang-ulang gitu, dan lama-lama dia habis topik. Kalau dia habis topik, dia pasti akan mencari topik baru untuk bisa tetap menjual gitu dan tetap bisa eksis gitu. Dan terakhir ya, kita sayangkan gitu ya, topik yang dia bawa malah menghina Islam gitu, karena udah kehabisan topik, ujung-ujungnya dia jadi menghina. Ya, seperti itu sih. Iya, sebenarnya
dengan pengakuan Lukas sebagai nabi itu sudah merontokkan akidah Kristen, sudah merontokkan agama mereka. Begitu mudahnya ya di tengah-tengah mereka muncul sosok manusia yang ngaku debaters, tiba-tiba ngaku nabi di tengah-tengah mereka. Karena memang dalam ajaran mereka itu muncul kemudian nubuatan-nubuatan yang kelak akan bergenapi seperti ini. Di antaranya kena terhadap Luga yang mengaku nabi, yang kemudian mengajarkan bahwa dirinya itu bisa melakukan sesuatu mujizat-mujizat. Itu sudah diterangkan di dalam kitab Nabi Musa sebenarnya. Ya, memang ya nubuatan nabi ini nabi ini kan dia mengatakan bahwa bukan dia saja gitu ya. Sebelumnya saya pernah bahas juga dengan Daud Tony gitu kan. Karena ini memang dari orang apologet baru inilah pertama gitu kalau dia. Tapi kalau yang di luar itu udah banyak gitu ya. Kayak contoh pendeta Niko itu sampai di Brazil tuh ditabiskan sebagai rasul gitu ya. Di Brazil gitu ya, seluruh begitu banyak orang Brazil datang menonton saat pendeta Brazil, tak siapa namanya, yang perempuan gitu, terkenal, menabiskan dia berkata bahwa Yesus berkata kepada dia bahwa Yesus memilih ya seorang dari Indonesia bernama Niko untuk menjadi rasul gitu, rasul yang menuntun manusia di Pentakosta ketiga gitu. Itulah kenapa di GBI itu dia punya visi itu adalah Pentakosta ketiga. Ya mereka selalu koar-koar Pentakosta ketiga gitu. Dan yang kita takutkan gini, Bang Juma. Ini kalau nggak dikasih panggung, kami kemarin sampai ngobrol gitu kan, kami bahas ini salah-salah kan dia makin hari makin halunya makin tinggi gitu ya. Itu penyakit halusinasinya makin tinggi. Malah kemarin Goldian bilang ya besok mungkin dia akan naik sampan ke Danau Toba gitu kan, di tengah danau dia teriak, "Saya nabi" gitu kan. Biar narik perhatian orang. Ya ini makin hari makin ngawur gitu, dan terbukti di luar negeri juga banyak gitu kan, banyak orang yang mengaku nabi. Contoh, kita lihat kejadian waktu tahun 99, terus tahun 2000 berapa gitu ya, saat nabinya mengatakan ini hari kiamat gitu, siap-siaplah kalian kiamat. Sampai kan ada yang minum racun barengan, ada yang jualin hartanya untuk bersiap menyambut kiamat gitu kan. Ini ngaco gitu, dan ini bahaya gitu. Kadang-kadang ada orang-orang bodoh yang tetap mau ikut, yang kita nggak habis pikir seperti itu. Iya betul. Ya, jadi pasti ini karena mereka tidak mendalami kitab mereka. Mereka tidak sadari dan ini merupakan juga keputusasaan terhadap esensi kebenaran yang ada di dalam kitab mereka yang mereka ternyata tidak temukan adanya titik kebenaran yang ada di dalam. Sehingga dengan mudahnya mereka frustasi, ya mereka menganggap diri mereka itu lebih pantas menjadi nabi aja sekalian. Tadi ada Bang Dewa, kok nggak bisa masuk ya? Dia nggak pakai mic. Bang Dewa memang nggak pernah masuk stream ya dia kan? Oh gitu. Dia nggak pakai mic, selalu dari udah beberapa kali kemarin tuh ngajakin Bang Dewa streamnya juga sama gitu. Dia nggak bisa mic. Jadi saya selalu bilang sama dia, sama Bang Dewa, "Bang, celana boleh buka Bang, tapi mic-nya jangan dibuka," gitu. Iya. Jadi ya kemarin kita bahas juga nih Bang Juma, mungkin si siapa ini, si Luga ini ya, efek nggak ada ini juga, nggak ada pasangan hidup gitu ya, sendirian, jadi stres lama-lama gitu. Iya, padahal Yesus yang mereka sembah aja punya nabi gitu, punya istri kan gitu ya. Oh, ini ada pernyataan dari netizen. Nabi bagi Kristen adalah mewakili Tuhan. Dan nabi boleh siapa saja, kapan saja, bagi Kristen itu nggak apa-apa. Oh iya, pantaslah kalau gitu. Luga Anda nabikan. Ya, syukur-syukur, alhamdulillah. Kristen punya nabi Standar lagi nabinya bernama... seperti apa gitu? Seharusnya kan ada standar gitu. Seorang nabi itu standarnya apa gitu? Standarnya rendah kali gitu kan. Susah Bang, karena mereka itu di dalam ajaran mereka, sumber-sumber pengajaran mereka itu bukan dari nabi masalahnya. Lukas bukan nabi, Matius bukan nabi, Markus bukan nabi. Tetapi mereka adalah pengajar-pengajar palsu. Karena mereka adalah pengajar tentang firman Tuhan, berarti dia masuk dalam kategori nabi palsu gitu. Sebenarnya dulu kita pernah punya teori Bang ya. Dulu saya pernah ikut grup, kita berteori gini ya, kita merangkai sejarah gitu ya. Kita merangkai sejarah, kita memikirkan efek, bukan efek sih, jadi perasaan orang-orang yang ada di dalam sejarah itu gitu.
Jadi salah satunya adalah apakah benar Yesus bangkit bertemu dengan muridnya gitu. Karena kan yang bertemu tuh cuma 12 murid gitu. Di dalam rumah Iya, ketemunya kan, itu dalam rumah dan mereka jadi ini penuh dengan roh gitu kan, jadi Pentakosta gitu, Pentakosta pertama gitu. Jadi di iya, situ kita berpikirnya gini, saat itu kan semua murid tuh dalam kondisi malu. Posisinya tuh malu sebenarnya kalau kalau kita bahas ya. Kenapa? Bang Juma bayangkan gini ya, misal Bang Juma salah satu murid Yesus. Bang Juma kan ninggalin rumah Bang Juma untuk ngikut Yesus. Misal Bang Juma tuh nelayan. Bang Juma ninggalin profesi nelayan Bang Juma ninggalin anak istri Bang Juma, Anda ikut Yesus. Kan 12 murid itu semua punya punya udah punya kehidupan sebelum ngikut Yesus kan. Mereka tuh dari ada yang pemungut cukai, ada yang nelayan, walaupun mayoritas nelayan gitu kan. Dan apakah mereka iya, ada istri gitu? Ya kayak Lukas, ya Thomas, itu mereka semua ada istri nggak gitu? Kan nggak ditulis gitu ya, nggak ditulis. Tapi secara usia seharusnya dia punya istri gitu. Kan nggak masuk di akal. Masa 12 murid Yesus tuh semua jomblo gitu kan? Semua jomblo. Apalagi usia perkawinan zaman dulu itu di bawah 20. Beda sama iya, sekarang gitu ya. Orang sekarang 25 baru nikah. Orang zaman dulu kan nggak ada sekolah, nggak perlu kuliah gitu ya. Yang penting udah bisa cari makan, udah bisa kerja, nikah gitu. Itulah kenapa zaman dulu kan cepat nikah. Jadi pernah juga dipertanyakan itu 11 muridnya itu apakah semua nggak punya istri gitu. Ya kan lucu kalau kita bilang 11-11-nya itu jomblo gitu kan. Kan aneh gitu. Itu yang pertama. Jadi setelah mereka mengikut Yesus, ya, mereka itu kan bukan berasal dari satu kampung, beda-beda ya. Ada yang dari Galilea, ada yang dari mana gitu ya, ngikut Yesus. Jadi Abang Juma coba pikirkan gini lah. Tiba-tiba Anda ngikuti Yesus dan Yesus hilang gitu. Kalau di Islam kan hilang diangkat gitu ya. Saat diangkat juga iya, muridnya nggak tahu kalau dia sudah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Atau enggak kita anggap dari perspektif Kristen gitulah. Tiba-tiba Yesus disalib, meninggal gitu. Menurut Bang Juma akan pulang ke kampung atau enggak gitu. Kalau pulang ke kampung kan resikonya apa? Malu gitu. Semua orang kampung akan bilang, itulah kau, udah dibilangin jangan ikut Yesus, kau ikuti. Kau tinggalin pula keluarga kau sama kerjaan kau. Malu kau terakhir gitu kan. Pasti kan efek psikologisnya adalah malu gitu. Ya, efek psikologisnya adalah malu karena lu udah ninggalin semua untuk ngikuti seseorang yang ternyata hilang hilang. gitu aja gitu kan, selesai gitu, hilang gitu kan. Anda ninggalin semua dan Anda ngikuti yang tiba-tiba udah meninggal gitu ya, nggak jadi raja. Karena pernah dibahas Bang, kenapa kayak contoh si ini Yudas, Yudas tuh sama Simon Petrus, niat dia ikut Yesus tuh apa? Pernah dibahas gitu, perspektif dari pikiran Yudas. Yudas itu kan semua juru juru tulis dia bendahara. Saat di Yesus pun dia sebagai bendahara. Jadi uang sumbangan orang kepada Yesus itu dia yang pegang. Dia yang istilah ngurusin beli makan, beli semua gitu ya. Jadi mereka tuh menganggap Yesus itu kan Mesias. Mesias itu adalah orang yang diurapi. Dan yang pengertian orang yang diurapi itu bagi orang Kristen adalah raja. Sama seperti Saul dan Daud gitu ya. Saat dia jadi raja kan diurapi dengan minyak dari kepala. Itulah arti dari ini Mesias. Mesias adalah orang yang diurapi. Itu bisa dicek gitu pengertiannya. Jadi mereka berpikir Yesus akan jadi raja. Apalagi saat Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan keledai. Itu kan semua orang-orang yang mengeluh-ngeluhkan dia sudah ini, sudah gelar karpet merah lah kita bilang ya, menabur ranting, menabur bunga, dengan harapan Yesus masuk ke Yerusalem mendeklarasikan dirinya sebagai raja. Artinya apa? Dia jadi raja untuk melawan orang-orang orang-orang Romawi, ngangkat senjata lah untuk bisa memerdekakan kembali ini kerajaan Israel gitu. Tapi kan ternyata Yesus nggak melakukan itu. Yesus nggak mau jadi raja secara fisik gitu ya. Dan di situ semua yang paling kecewa adalah si Yudas gitu. Karena Yudas berpikir kalau seandainya Yesus jadi raja, menurut Bang Juma, si Yudas itu jadi apa? Wah, jadi panglima perang minimal lah. Nggak mungkin. Pasti jadi menteri keuangan, Bang. Nggak mungkin panglima Iya, perang. oh iya, Menteri iya. keuangan. Iya, iya. Pasti Menteri menteri keuangan keuangan. lah gitu. Iya, Karena iya, dia betul, bendahara betul, kan. betul. Kalau Simon Petrus pasti jadi panglima. Simon Petrus kan selalu image-nya adalah dia keras, dia yang duluan cari muka dan Iya, dia yang memegang senjata gitu. Kalau si Yudas obsesinya adalah sebagai duit. menteri keuangan gitu. Menteri keuangan berarti, iya betul. Iya, itu Tapi memang ahli arkeolog berpendapat seperti itu. Memang dari secara psikologisnya, dari sifatnya itu benar gitu. Kenapa dia mengkhianati Yesus? Karena terakhir dia melihat, Yesus nggak jadi raja dan malah terakhir pengikut-pengikutnya udah mulai cabut gitu ya, nggak jadi. Karena Yesus saat dia bilang dia nggak mau jadi raja, dia nggak mau ngangkat senjata. Pengikut-pengikut Yesus tuh yang orang-orang biasa tuh udah cabut gitu. Itulah kenapa
para pemuka pemuka Yahudi berani menangkap dia. Selama ini kan nggak ditangkap. Selama ini Yesus tuh nggak ditangkap. Kenapa saat itu berani ditangkap? Karena saat itu pengikut Yesus sudah mulai berkurang. Ya, orang Romawi juga nggak bodoh. Lu nangkapin orang yang lagi banyak dikagumi, lagi banyak pengikut, itu bahaya gitu. Ya, misal Bang Juma Iya. ada pengikut 1 juta orang. Saya tangkap Bang Juma. Itu 1 juta pasti memberontak. Gitu. Itu pasti memberontak. Tapi saat Bang Juma udah kecil, pengikutnya udah kecil, saat itulah saya bisa nangkap. Iya, iya, betul, betul, betul. Tapi ada yang menarik, Bang. Di dalam pemberitaan Lukas, di situ dikatakan bahwa jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapak ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki dan perempuannya, mereka tidak dapat menjadi muridku. Itu gimana menurut Abang tuh? Ya, itu kadang gini, Bang, semua yang di Alkitab ini kadang mereka nulis tuh dan nulisnya kadang beda-beda gitu ya. Kadang kita itu pernah dipertanyakan, Bang, kayak contoh ya, itu murid-muridnya statusnya apa gitu nggak jelas gitu kan. Ya kita pakai logika gini lah, dari 11 murid kalau 5 orangnya nggak nikah, nggak ada anak istri, itu oke gitu. Tapi kalau semua nggak ada anak istri kan aneh gitu kita menganggap ya. Mereka tuh kan orang normal, bukan istilahnya dari awal udah dipersiapkan jadi rasul gitu kan. Dan yang Iya, masalah betul. Abang Juma bilang tadi mengikut itu, ya inilah panggilan ya, panggilan Yesus untuk mereka gitu ya, tinggalkan anak istri gitu, untuk mengikuti dia gitu. Iya, makanya saya katakan bahwa berdasarkan daripada dalil ini, orang-orang Kristen yang ada sekarang ini memang bukan murid Yesus, tapi penyembah Yesus, pentuhan Yesus. Karena kalau mau menjadi murid Yesus ya harus berlaku undang-undang yang diberitakan oleh Yesus. Kalau mau jadi muridnya harus membenci anak istri, membenci saudara-saudaranya. Kalau sekarang kan tidak, mereka malah saling sayang-sayangan untuk menyembah kepada Yesus. Berarti mereka tidak merupakan ciri khas sebagai murid, tetapi sebagai pentuhan. Saya bilang tuh kearifan lokal, Bang, kearifan dari manusianya. Ya, Iya, iya. kemenangan dari Kristen adalah mereka muncul di wilayah-wilayah yang benar-benar manusianya tuh secara pendidikan udah di atas. Eropa itu sebenarnya bukan bagus karena Kristen. Itu beberapa kali saya tekankan gitu. Dan itu terbukti gitu. Buktinya Eropa yang agama ateis ya, negara-negara yang ateis malah lebih maju. Ya, jadi apakah Eropa itu maju karena Kristen? Terbukti enggak gitu. Kayak contoh Belanda gitu ya. Saat Belanda masih sistem kerajaan dan tunduk kepada Vatikan, mereka mereka lebih bejat gitu ya, menjajah, menyerang gitu. Tapi saat mereka sekarang udah diperintah sama ini perdana menteri sama presiden gitu ya, negara-negara Eropa diperintah perdana menteri sama presiden dan lebih pahamnya sekuler gitu, pahamnya bukan agama Kristen lagi. Malah ternyata lebih damai. Jadi mana kerajaan yang dipimpin oleh ajaran Kristen yang menghasilkan benih bagus gitu? Itu perlu dipertanyakan juga. Iya, benar, 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 Bang, betul sekali. Coba kirim. Oke. Iya. Di sini sudah pukul 11, Bang, lewat 40 menit, sedikit lagi kita mau Jumatan. Ya Oh ya, mungkin sana duluan ya. iya. Mungkin lain kali kita bisa sambung lagi, Bang. Atau saya yang datang ke Siap, channelnya Bang siap Hidayah Bang Juma. Mu'alaf, Bang Siap Bang. Julius. Kapan aja ketika saya diundang, saya akan hadir. Kalau tidak bertepatan dan kegiatan-kegiatan yang ada. Ya, Oke, saya kira makasih Bang begitu Juma udah ya, dikasih Bang waktu Bang luangnya. Julius. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan juga kepada sahabat-sahabat yang ada di eh, channel kita yang lagi live juga bersama dengan kita. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi kita pada hari ini bisa menjadi salah satu materi yang bisa kita jadikan sebagai counter terhadap hujatan-hujatan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan terkhusus kepada adinda saya, Umi Dini, mohon maaf sekali Adinda, di sini sudah hampir jam 12. Saya harus tutup dulu dari materi ini ya. Karena saya juga baru lihat ada chatnya beliau, ya minta link daripada stream kita, tapi di sini sudah hampir jam 12. Saya pun ingin ke channel Umi Dini ya, tolong diundang kalau misalnya nanti ada live juga, kita ngobrol-ngobrol di sana untuk membahas tentang apapun yang kaitannya dengan akidah, termasuk dengan Bang Julius, channel Hidayah Mu'alaf Channel yang merupakan channel andalan umat Islam juga.
Mudah-mudahan besok-besok kita bisa diundang untuk ngobrol di sana kaitannya dengan apapun itu yang berkaitan dengan agama kita. Saya kira demikian. Oke. Bang Julius, terima kasih banyak atas kehadirannya. Adinda Umidini, saya mohon maaf, dan juga Mbak Ripa, terima kasih atas kehadirannya. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, terima kasih. Dan juga ternyata di Zoom Zulfikar Official juga tadi ada sempat live juga. Terima kasih Bang Zulfikar, Anda memang luar biasa. Mudah-mudahan semua ini menjadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal jariah kita ketika apa yang kita sampaikan di khalayak banyak ini bisa dijadikan sebagai pemahaman ilmu yang bermanfaat bagi agama kita. Akhir kalam dari saya, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mohon diri dulu ya, Bang Jumah.